ya, Masya Allah. Kalau nggak punya akal sehat ya sudah, hanya menghafalkan saja berbagai macam dalil, termasuk hadis. Bahkan Imam Ibnu Hajar beliau berkata, al haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para faqih. Hadis itu bisa menyesatkan orang awam yang belajar secara otodidak, tidak punya guru mursyid, tidak punya guru pembimbing, apalagi kalau hanya membaca hadis dari internet atau dari kitab. Ya, kita mungkin bisa membeli kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kita beli kitab Umdatul Qari, kita beli kitab Ad-Dibaj, ya. Tapi belum tentu kita memahaminya. Kalau hanya menjadikan kitab sebagai gurunya, Imam Ma'ruf Al-Qurhi berkata, "Man ja'ala kitabahu syaikhan faqad kathara ghalatuh." Siapa yang menjadikan kitabnya sebagai gurunya, tak punya guru mursyid, maka pasti bakal banyak salahnya. Pasti akan banyak salahnya. Jadi kita harus punya guru mursyid supaya tidak salah. Bahkan kalimat la ilaha illallah, kalimat zikir, jangankan Quran, jangankan hadis, kalimat zikir la ilaha illallah, meskipun kita sudah terbiasa menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi saya singgah dulu di masjid, ya, di Masjid Agung Demak, ada orang yang sedang zikir, la ilaha illallah. Nah, kata Al-Imam As-Sayyid Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani di dalam kitab yang saya pegang saat ini, ada keterangan yang dinukil dari perkataan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Kata beliau, ini bukti kalau saya, karena saya bodoh jadi harus pakai kitab ngajinya. Mohon maaf guru, ya, para guru di sini, karena saya nih bawa kitab tuh bukan karena pintar, saking bodohnya saya, jadi harus pakai kitab kalau ngaji. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, innal insana idza lam yakun talaqqana dzikra syarifa alladhi huwa at-tauhid min syaikhin mursyidin lahu nisbatun muttasilatun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ba'idun ay yastahdiraha 'inda al-hajati ilaiha fi waqti musibatil maut. Sesungguhnya manusia ini kalau belum pernah talqin zikir kepada seorang syekh yang mursyid, guru yang mursyid, talqin zikir apa? Zikrus syarif alladhi huwa tauhid, zikir yang mulia, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita tidak pernah talqin kepada seorang syekh yang mursyid, maka fada'idun, jauh sekali kemungkinannya ayyastahdirha indal hajati fi musibatil mauti, untuk bisa menghadirkan kalimat tersebut. Jangankan menghadirkan, mengingatnya saja kalimat la ilaha illallah mungkin sulit pada saat sakaratul maut tiba. Kita harus punya guru mursyid. Kita sering kalau mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai bibir doel, tapi nggak pernah talqin kepada seorang guru mursyid, maka nanti dikhawatirkan saat sakaratul maut susah mengucapkan kalimat itu. Harus punya, ya. Terlebih Al-Quran, terlebih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak salah kaprah. Kalau hanya menggunakan tulisan, kita ngambil dari kitab, tidak punya seorang guru mursyid. Kata Rasulullah sendiri, rubba hamil fiqhin wa laysa bifaqihin. Betapa banyak orang yang membawa dalil fiqih, dalil syariat, Quran, hadis, ataupun tentang kaidah-kaidah fikih, tapi dia bukan seorang yang faqih, bukan orang yang mengerti terhadap isinya, substansinya. Bahkan di dalam kalimat yang lain Rasul menyatakan rubba hamil fiqhin ila man afqahu minhu. Banyak orang yang membawa dalil-dalil fikih, dalil agama, tapi dia bukanlah seorang yang faqih, bahkan menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih daripada dia, lebih paham dibandingkan dirinya. Nah, Masya Allah, ayo ngaji terus, jangan merasa cukup, jangan merasa cukup ngaji. Ini mohon maaf, saya bukan ngajari ya, bukan mengajarkan renang kepada itik seolah-olah, bukan mengajarkan
ilmu kepada para guru. Saya yakin di sini banyak orang-orang fakih. Tapi ini mentaukidkan bagi diri saya sendiri, mentaukid diri saya sendiri supaya saya lebih benar, lebih mau belajar kepada para fuqaha, para ulama, supaya tidak salah. Terlebih carilah guru mursyid. Guru mursyid itu yang seperti apa? Orang yang alim, yang futuh, yang bahkan telah mendapatkan izin dari mursyid sebelumnya untuk memberikan irsyadat. Irsyadat itu bimbingan spiritual, bimbingan ruhani, yang mentalkin, mengajarkan zikir. Meskipun kita sudah terbiasa zikir, nih dulu juga para sahabat sudah Islam, mereka terbiasa zikir kalimat la ilaha illallah, tapi dalam waktu tertentu mereka talkin kepada Rasul, mereka baiat kepada Rasul, minta diajari lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini landasannya talqin. Contohnya seperti sahabat Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah meminta kepada Rasul agar diajarkan tentang jalan yang paling mudah untuk bisa mendekat kepada Allah, yang paling cepat tapi paling ringan untuk hambanya Allah, tapi paling afdal menurut Allah. Ini riwayatnya. Di dalam riwayat yang sahih, di antaranya farawa Yusuf al-Karwani wa ghairuhu bi sanadin sahihin anna Aliyan karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa asliha ala ibadihi wa afdaliha 'inda Allah ta'ala. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku mana thariqah yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan yang paling mudah bagi hambanya Allah, tapi paling afdal menurut Allah Ta'ala. Tolong ya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, ucapan yang paling agung menurutku yang kuucapkan dan yang kupakai bahkan juga oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin la rajahat bihim. Andaikan seluruh isi langit dan bumi yang 7 lapis ini disimpan pada satu wadah dan kalimat la ilaha illallah disimpan pada wadah yang lainnya, pasti kalimat la ilaha illallah lebih berat, lebih unggul timbangannya dibandingkan seluruh isi langit dan bumi. Thumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Rasul berkata, ya Ali, la taqumu sa'atu ala wajhil ardi may yaqulu Allah. Kiamat tidak akan berani datang selama di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ini dasarnya ahlul thariqah. Para ulama mengajarkan zikir ismudzat Allah.